Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, NIM 1872050083, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas malam. Pada kesempatan ini saya ada tugas dari Bapak Uza Sukmana SPD MPD selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya pendidikan. Oke, baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada poin 23 disebutkan bahwa sumber daya pendidikan ialah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia, karena sebagai anggota suatu organisasi, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berhubungan dan bergaul dalam jaringan kerja atau bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia harus mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Semakin tinggi kompetensi manusia terhadap ketiga faktor tersebut, maka semakin bermartabatlah stratanya dalam suatu organisasi dan masyarakat. Untuk alasan itulah maka manusia harus dididik sesuai karakter manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Atau lebih tegas lagi, manusia adalah makhluk yang harus dididik. Kemudian sistem pendidikan itu sendiri terbentuk dari komponen-komponen yang terpadu dan saling terkait untuk membangun pendidikan dan mencapai tujuan. Menurut PH-KOM tahun 1968 menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu yang pertama tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal waktu, isi atau materi, dosen dan pelaksana, alat dan sumber belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya pendidikan. Kedua belas komponen di atas adalah wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satu saja tidak tersedia, maka pendidikan akan menjadi timbang dan terhambat. Contohnya terbatasnya biaya pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan akan sangat terbatas karena penyelenggara tidak mendapatkan upah atau bahkan terhenti karena tidak dapat mengadakan fasilitas penyelenggaraan pendidikan seperti sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi pendidikan itu merupakan kebutuhan bagi manusia sebagai untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila materinya kurang atau ada salah, saya mohon maaf dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.